warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama. Pada hari ini pembelajaran kita yaitu tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 ya nak ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan, Ibu akan membacakan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita susun bersama-sama. Sudah sepakat ya? Alhamdulillah. Kalau begitu kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun muatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 2 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan SBDB. Ini ya. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran kita hari ini ada teks yaitu tentang domba. Kalian simak nak ya? Ya kan? Nah, baiklah. Dari paragraf yang berjudul domba ini, bertemakan domba ini nak, sekarang kalian coba tentukan. Ibu yakin anak-anak Ibu pintar semua ya, kelas 6B. Tentukan informasi penting dari bacaan di atas. Nah, sekarang sambil menentukan informasi penting di atas, kalian boleh menulis di kolom chat seperti biasa ya. Sudah? Ada yang sudah menulis di kolom chat? Ya, banyak sekali. Domba merupakan hewan konsumsi yang banyak dikembangbiakan. Domba memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Ya, bagus sekali jawaban anak-anak semua ya nak ya. Jadi informasi penting dari bacaan ini yaitu domba merupakan hewan yang banyak dikembangbiakan dan memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Sekarang kita masuki lagi materi selanjutnya, yaitu dari materi yang tadi yaitu menentukan informasi penting, itu berhubungan atau sama juga dengan menentukan ide pokok. Ide pokok itu biasanya ada di kalimat utama. Di mana letak kalimat utama? Yaitu bisa di kalimat awal, bisa di kalimat akhir, atau hubungan antara kalimat awal dan kalimat akhir ya nak ya. Nah, itulah kalau itu yang disebut dengan ide pokok tadi. Sekarang ini Ibu akan menayangkan satu teks bacaan, ingat, satu teks bacaan, terus satu rekaman, terus satu video. Jadi ada 3 nah ya, ada 3 ya. Yang pertama yaitu teks bacaan, terus rekaman, terus video. Nah, itu isinya tentang paragraf materi hewan. Jadi nanti kalian perhatikan dulu, cermati dulu ketiganya. Atau misalnya tidak, saya sukanya mau yang video, boleh langsung kalian cermati yang video. Terus boleh kalian cermati saya pengennya yang rekaman, langsung cermati yang rekaman. Saya maunya mau baca, boleh langsung cermati yang teksnya ya. Nah, sekarang kalian baca dulu secara seksama gambar gajahnya. Ayo semua boleh membaca. Untuk lebih jelasnya ada di grup WA ya, sudah Ibu share. Nah, sekarang Ibu share lagi rekaman nak ya. Ibu share rekaman, kalian boleh mendengarkan ya. Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bogor juga kehadiran penguasa langit yang baru. Awal Mei 2020 kemarin, seekor elang Jawa berhasil menetas. Kehadiran anak elang Jawa yang diberi nama Wira tersebut menjadi berita gembira. Pasalnya elang Jawa hanya mengalami 1 kali masa berkembang biak dalam 2 tahun dan hanya mengeluarkan 1 butir telur. Ya, sekarang Ibu share lagi video nak ya. Di Taman Nasional Ujung Kulon juga memiliki kabar menggembirakan. Lewat kamera monitor dapat dilacak ada tambahan jumlah badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon pada 2018 silam, yakni sekitar 67 ekor atau meningkat 10 ekor dibanding tahun 2017. Selain itu, dalam waktu 4 tahun terakhir juga tidak terlihat tanda-tanda kematian hewan ini. Kegiatan sekarang kalian pilih salah satu, boleh teks bacaan,
boleh rekaman, boleh video, tidak perlu ketiga-tiganya, tapi salah satu ya sesuai yang kesukaan kalian, minat kalian. Nah, setelah kalian memilih, nanti kalian cari informasi penting apa. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mencari informasinya. Untuk lebih lengkapnya boleh kalian lihat di WA grup kita ya. Yuk dipersilakan semua anak-anak ibu. Sekarang siapa yang mau raise hand hasil kerjaannya? Ya, kita mulai dulu dari Najwa. Silakan Najwa. Rekaman. Ya, coba. Ya, boleh dibacakan. Awal Mei 2020 elang Jawa berhasil menetas sehingga menambah populasi elang Jawa. Iya, betul, pinter sekali. Siapa lagi ya? Ya, sekarang Serviana. Serviana ambil dari mana, Nak? Video. Video, ya. Informasi penting yang diambil? Ada pertambahan jumlah badak Jawa di Taman Nasional pada tahun 2018 silam. Jadi sekitar 67 ekor atau meningkat dibanding tahun 2017. Iya. Terus Gito raise hand, boleh? Gito? Ya, Bu. Resa, ambil dari mana Gito? Video, Bu. Penambahan populasi badak Jawa bisa dipastikan jadi penanda semakin baiknya habitat asli mereka. Oh iya, betul sekali. Terus siapa lagi yang mau mengemukakan pendapatnya? Oh, Immanuel, boleh Immanuel? Mei 2020 kemarin, seekor elang Jawa berhasil menetas dan diberi nama Vira. Soalnya elang Jawa hanya bisa mengalami 1 kali berkembang biak dalam 2 tahun dan hanya Iya, terputus. Berarti si Immanuel mengambil dari ini ya, dari rekaman ya elang Jawa. Ya, terima kasih Immanuel. Iya, silakan Abizar. Abizar mengambil dari yang mana, Nak? Teks mungkin? Dari video, Bu. Dari video juga. Penambahan populasi badak Jawa menjadi penambahan semakin membaiknya populasi mereka. Iya, betul sekali. Yang badak, iya. Ya, terima kasih, Nak. Yang teks. Gajah adalah salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia, tapi habitat mereka terancam karena banyaknya penebang pohon. Betul sekali. Gajah merupakan salah satu hewan langka di Indonesia. Itu informasi pentingnya. Untuk menambah energi kita, menambah oksigen ibu semua di otak sehingga lebih bersemangat, lakukan teknik stop dulu seperti biasa ya. Sekarang anak-anak ibu duduk yang tegak, tidak boleh menyandar di kursi, tidak boleh menyandar. Ya, duduk yang tegak. Sudah duduk yang tegak, tangannya boleh taruh di atas paha, kiri dan kanan, boleh. Sekarang berhenti sejenak, jangan mengerjakan apa-apa, sudah. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk dari rongga hidung ke kepala kalian, ke pikiran kalian, ke tubuh kalian. Keluarkan lagi pelan-pelan melalui mulut. Sudah? Ya. Sekarang kalian perhatikan, amati yang ada pada pikiran kalian atau di sekitar kalian. Apa yang kalian amati? Alfian, apa yang Alfian amati, Alfian? Alfian mengamati apa? Teknik stop, Bu. Mengamati teknik stop. Apa yang Alfian rasakan, Nak, mengamati teknik stop? Berhenti sejenak. Iya, berhenti sejenak. Sudah tenang semua, Nak? Sudah tenang? Sudah, Bu. Sudah bisa fokus kembali? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Pernahkah kalian melihat teman kalian mengalami seperti gambar di samping? Ayo, Dafa, pernah, Dafa? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Wahyu pernah? Pernah, Bu. Ya. Pernah, Bu. Coba kalian ceritakan bagaimana perasaan teman kalian ketika mengalami kejadian di samping, terus apa yang kalian lakukan apabila menemukan teman kalian sedang mengalami kejadian di samping? Menolongnya, mengangkatnya, dan menasihatinya agar berhati-hati naik sepeda. Iya, pintar, bagus sekali. Jadi selain kita menolong, kita juga menasihati. Lain kali hati-hati ya naik sepedanya ya, biar jangan terjatuh. Iya, betul sekali, pintar sekali. Ya, bagus sekali jawaban anak-anak itu semua ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan
belajar berempati. Jadi kita sebagai manusia harus bisa melakukan memunculkan rasa empati kita kepada teman-teman kita nak ya, yaitu kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis patung, yaitu ada 2. Siapa yang mau menyebutkan? Patung figuratif dan patung non figuratif, Bu. Iya, betul sekali. Patung figuratif dan patung non figuratif. Nah, sekarang ini ada contoh patung. Nah, ini patung siapa? Siapa yang yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Ibu. Siapa? Habibie. Ya, betul. Ini termasuk patung apa nak? Figuratif. Figuratif. Sama dengan bentuknya. Betul sekali. B.J. Habibie merupakan contoh patung figuratif karena bentuk dengan asli, sesuai dengan asli bentuknya nah ya. Nah, sekarang ini patung ini. Siapa yang tahu ini termasuk patung apa? Figuratif. Coba kita lihat sama nak ya. Iya, betul sekali. Patung di atas merupakan patung non figuratif. Nah, anak-anak ibu semua, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya ibu akan memberikan tugas. Nah, tugas kalian ada 2. Yang pertama, Ananda semua secara individu boleh mencari minimal 3 paragraf nak ya. Nah, boleh dari buku bacaan, majalah, koran, atau dari web, atau boleh juga dari video-video, boleh juga dari TV. Nah, itu tentang informasi yang sedang up to date. Misalnya apa informasi up to date sekarang? Misal tentang apa? COVID, Bu. Betul, tentang COVID boleh, tentang vaksin juga boleh ya. Nah, setelah kalian mendapatkan paragraf tersebut, kalian temukan informasi penting dari paragraf tersebut ya. Baru kalian buat lagi 1 paragraf sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Tetapi ingat, menggunakan bahasa yang baku ya nak ya, sesuai dengan bahasa Indonesia yang berlaku di Indonesia ya. Terus tugas tersebut bisa kalian buat boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman ya Immanuel, atau boleh dalam bentuk video ya nak ya. Itu yang tugas pertama. Tugas kedua, kalian membuat patung figuratif. Nah, ingat patung figuratif ya. Udah, Bu. Ya, dalam bentuk hewan kesayangan, dalam bentuk tanah liat, dalam bentuk lilin malam, atau boleh dalam bentuk sabun, dan boleh juga dalam adonan plastisin. Nah, tugas-tugas tersebut nanti di chat Japri ya. Nah, sekarang setelah kita mengikuti rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, sekarang kita merefleksi diri. Yuk, sama-sama kita merefleksi diri. Apa yang telah kamu pelajari hari ini, apa yang kalian sukai, terus apa yang belum kalian pahami, terus tantangan apa yang kalian temui, terus apa yang kalian lakukan agar hasil belajar kalian lebih baik. Boleh tunjuk tangan siapa yang mau mengemukakan pendapatnya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Jawab. Mempelajari hewan yaitu burung, elang, domba, dan badak. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Yang paling saya sukai dari pembelajaran hari ini adalah tentang meningkatnya populasi badak Jawa di ujung kulon. Bertelurnya elang Jawa sekali dalam 2 tahun. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tentang cara-cara membuat patung. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Rajin belajar, mengulangi pelajaran. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang? Baik. Senang sekali? Senang? Masuk keaktifan kalian hari ini. Mari sama-sama kita bertepuk tangan yuk. Ayo. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, adalah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai di tempat masing-masing. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Azura. Tumbuhan sumber kehidupan. Ide paragraf informasi pentingnya adalah 1. Indonesia adalah negara kepulauan
2. Dataran rendah adalah dataran yang berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. 3. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf yang saya kembangkan adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan di daratan rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah Indonesia. Ribuan manusia sudah terpapar virus corona. Maka dari itu kita harus banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar virus corona ini dimusnahkannya. Virus corona telah terjadi dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Maka dari itu kita harus mengikuti aturan pemerintah, yaitu sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat dari Manuel. Setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan dengan teknik KSE, saya merasa tertantang dan merasa senang. Merasa tertantang karena sebagai seorang guru, saya harus mampu menyusun suatu pembelajaran yang berdiferensiasi dan menggunakan teknik KSE atau kompetensi sosial emosional murid. Saya merasa senang karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mampu menyusun suatu pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar murid. Dan saya juga mampu menuangkan teknik-teknik KSE pada pembelajaran saya. Pada proses pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini, saya menjalankan dalam 3 tahapan, yaitu tahapan berdiferensiasi konten. Pada tahapan diferensiasi konten, saya melakukan pemetaan terhadap gaya belajar murid saya, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Pada tahap proses, saya menyajikan materi dalam bentuk teks bacaan, rekaman, dan video yang berisi materi tentang paragraf hewan. Pada pembelajaran berdiferensiasi produk, mata pelajaran bahasa Indonesia, murid diberi tugas mengembangkan ide pokok dalam bentuk teks bacaan, rekaman, dan video. Sedangkan pada muatan pelajaran SBDB, murid diberi tugas membuat patung hewan kesayangan sesuai dengan minat mereka, yaitu dari tanah liat, dari lilin malam, dan adonan plastisin. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini, saya juga melakukan kegiatan teknik KSE pada murid saya. Pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini sangat baik dilakukan pada pembelajaran sehari-hari di kelas, karena seorang guru dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE ini, guru mampu membuat sebuah pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar siswa, sehingga siswa menjadi senang, bahagia, dan dapat mengeksplor segala kompetensi yang mereka miliki pada diri mereka, dan akhirnya terciptalah pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini, saya sebagai seorang pendidik mampu mendidik, membimbing, mengayomi, menuntun sesuai dengan kodrat yang ada pada diri murid itu sendiri,
dan mampu menggali potensi-potensi yang mereka miliki dan mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Untuk selanjutnya, saya akan selalu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan dengan menggunakan teknik KSE ini agar pembelajaran saya di dalam kelas lebih menyenangkan dan mampu menciptakan pelajar profil Pancasila.